Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berita terbaru cukup menarik dan mengundang teka-teki, yaitu kaitan dengan rencana Surya Paloh bertemu dengan Prabowo di Hambalang besok. Kira-kira apa yang akan mereka bahas? Kalau menurut detik.com yang akan dibahas adalah tentang dinamika Pilpres. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berita seperti ini sebenarnya adalah hal yang sangat lumrah, di mana tokoh politik saling bertemu untuk kemudian saling menyampaikan luapan hati, gagasan, perasaan, atau bahkan harapan akan masa depan bangsa kita. Dan memang dalam satu sudut pandang, mereka yang seperti ini cenderung oleh publik dinilai berpotensi inkonsistensi. Nah, kalau antara Surya Paloh dan Prabowo, yang manakah kira-kira gitu kan? Mengingat Prabowo secara komitmen itu udah membuat fakta integritas kalau nggak salah dengan PKB, dan tentu saja Nasdem juga telah menetapkan diri memimpin koalisi perubahan. Pada saat yang sama, dua tokoh ini merupakan pendukung istana atau pemerintahan sebelum masa Pilpres, dan kali ini berada pada posisi yang tidak sama atau kemudian harus siap berkompetisi pada 2024. Nah, membaca fakta seperti ini ini tidak mudah ya. Ya, apalagi yang seperti ini data di internet atau media itu tidak terbuka. Ini adalah satu deal-dealan yang bisa dijangkau oleh mereka yang berada di balik meja makan bersama kedua tokoh tersebut. Tetapi ya kita coba telusuri saja berdasarkan data-data yang tersedia di media online. Baik, kalau kita perhatikan pertama-tama, siapakah yang akan unggul antara Surya Paloh atau Prabowo dalam pengertian mentalitas superioritasnya. Dan kalau kita lihat, Surya Paloh memang ketua umum partai politik yang sangat aktif atau bahkan kita sebut agresif bersilaturahim bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Dibandingkan ketua umum yang lain, Surya Paloh cenderung lebih terbuka dan rela mendatangi siapapun untuk kemudian berkomunikasi politik. Kalau kita lihat data seperti itu, tampaknya Prabowo akan dapat inspirasi dari Surya Paloh, atau bahkan sebaliknya, sekalipun Prabowo berada di istana, ya Surya Paloh akan mendapatkan sebuah gagasan baru dari Prabowo Subianto. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pihak dari Nasdem mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut merupakan balasan Surya Paloh usai Prabowo mengunjungi Nasdem Tower tahun lalu. Wow, tahun lalu ini ya. Sejumlah isu bakal dibahas termasuk soal Pilpres 2024 yang semakin dekat. Ini tetap merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan. Tentu juga akan dibicarakan berbagai isu aktual kebangsaan termasuk dinamika Pilpres, kata Hernawi. Hernawi tidak bicara lebih jauh soal isu Pilpres 2024 yang akan dibahas termasuk perihal capres atau tidak. Namun tak menutup kemungkinan capres 2024 akan dibahas Prabowo dan Surya Paloh. Semua isu aktual mungkin saja jadi pembicaraan beliau berdua. Nah, sahabat sekalian, ini merupakan satu momentum yang pasti ya menjadi penantian rekan-rekan media. Pada saat yang sama juga para pecinta politik atau mereka yang ingin memahami politik dengan lebih jernih, dan kita akan lihat besok apakah pertemuan ini benar-benar terjadi dan apa hasilnya serta kemana arah dari ya katakanlah hasil dari perbincangan Surya Paloh dan Prabowo. Namun kalau kita lihat ya terutama pandangan pribadi saya mengatakan dua tokoh ini cukup dewasa dan tentu saja sangat penuh perhitungan di dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Bahkan kalau kita lihat keduanya adalah orang yang pernah bersatu di dalam Pilgub DKI Jakarta, di mana Nasdem mendukung Ahok, kemudian Gerindra atau Prabowo mendukung Jokowi. Kedua-duanya sebenarnya memiliki potensi sebagai kingmaker, tetapi apakah kemudian pertemuan besok itu adalah satu momentum yang akan mengubah haluan Gerindra
dari pro istana menjadi pro perubahan, ataukah sebaliknya kekuatan Nasdem semakin kuat dengan hadirnya Prabowo atau bahkan Gerindra di dalam koalisi perubahan? Ada banyak kemungkinan, masih panjang waktu untuk menetapkan sebuah kesimpulan, tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa politik memang dinamis. Yang penting tokoh-tokoh bangsa ketika mereka berbeda pendapat, jangan berseteru, apalagi membuat orang di bawah beradu yang mereka tidak tahu apa-apa, dan lebih baik mereka itu bekerja. Tetapi kalau memang mereka bisa bersatu, walaupun beda pendapat, tentu ini akan menjadi satu oase baru di dalam perpolitikan Indonesia. Nah, akankah Surya Paloh dan Prabowo, walaupun beda pendapat, beda haluan politik, tetap bisa membuat rakyat tersenyum? Inilah yang dinantikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.